welcome to Vote Vibes, dengerin apa kata voters. Di edisi kali ini, kita akan membahas tentang politik uang atau money politik yang telah menjadi perbincangan sebagai masalah krusial dalam setiap pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Yuk kita dengarkan pendapat para voters berikut ini terkait politik uang. Perkenalkan, nama saya Jafir Halim, saya Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Perkenalkan, nama saya Waode Nurayani, saya berasal dari jurusan Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Perkenalkan, nama saya Julia Kaimuddin dari Fakultas FKIP, jurusan Pendidikan Biologi. Perkenalkan, nama saya Minarti, usia saya 19 tahun. Perkenalkan, nama saya Syafar Danimu, umur 21 tahun, dari Fakultas Teknik. Politik uang itu ketika uang berjalan untuk membeli suara rakyat. Setiap ada pemilihan selalu diberikan janji kalau akan dikasihkan uang begini dengan sebesar ini, yaitu janji. Politik uang kayak pas pemilihan dikasih uang begitu kayak. Di dalam momentum pemilihan eksekutif maupun legislatif itu ada mahar yang diberikan kepada pemilih untuk memilih mereka itu. Banyak yang saya saksikan itu terjadi di sekeliling kita, apalagi di tatanan mahasiswa khususnya. Ada yang datang ke rumah untuk memberikan janji, memberikan uang untuk bisa memilih calonnya begitu. Pernah Kak, itu terjadi di lingkungan saya sendiri ketika ada suruhan dari pemimpin daerah tertentu datang itu untuk membeli suara dari masyarakat tertentu gitu. Ya, kalau untuk praktek uang sebelumnya itu sudah pernah, dan untuk model prakteknya itu ya seperti pada umumnya, seperti apa? Bagi uang, kadang via transfer, kadang juga secara langsung. Sudah pernah di tempat asal, ya menurut saya tidak bagus karena kalau misalnya dikasih uang kadang tidak sesuai dengan dengan kemauan kita gitu. Menurut saya pribadi sih tidak sih Kak, soalnya di situ pemimpin itu terpilih karena mendapatkan suara dari rakyat yang tidak memilihnya itu karena mungkin tanggung jawabnya, tapi karena diberikan uang, itu pun uang hanya untuk sesaat saja Kak. Saya tidak setuju karena politik uang itu bisa dikatakan suap, dan suap itu adalah hal yang tidak baik dilakukan. Kalau untuk penilaian saya sendiri, untuk politik uang itu kurang bagus. Alasannya itu untuk kalau mungkin saya pribadi, karena melibatkan uang, persoalan uang, saya rasa untuk politiknya itu ya kurang bagus karena libatkan uang begitu. Menurut saya itu sangat buruk ya, karena yang pertama adalah dia secara tidak langsung membatasi hak demokrasi orang, dan yang kedua adalah memang ini sangat berbahaya, terkhusus pada pemilih pemula. Sejak awal ditanamkan pada regenerasi itu hal-hal yang sifatnya non-konstitusional atau melanggar dari nilai-nilai demokrasi gitu. Tapi memang kalau untuk pada umumnya itu secara meluas, pasti banyak orang yang membutuhkan uang tersebut. Jadi pasti akan orang terima saja. Meskipun untuk yang membagikan uang itu belum tentu dipilih. Yang bisa bertanggung jawab untuk daerahnya. Menurut saya pemimpin yang baik itu pemimpin yang cerdas, pemimpin yang revolusioner, pemimpin yang peka terhadap kondisi rakyatnya, pemimpin yang peka terhadap orientasi bangsa ke depannya, pemimpin yang religius. Itu saja sebenarnya. Harapan saya supaya visi misi yang diberikan calon bisa dijalankan dengan baik. Harapan saya untuk pemimpin ke depannya untuk Kota Kendal ini, pemimpin yang bijaksana, yang dapat melaksanakan programnya secara jujur, secara nyata, dan tidak memberikan harapan palsu. Harapan saya semoga yang memilih tahun ini bisa menjadi
contoh kita ke depannya? Untuk kedepannya saya harap mungkin teman-teman atau masyarakat untuk Sulawesi Tenggara itu untuk memilih pemimpin daerahnya itu dengan jujur, memilih yang bertanggung jawab dan mau mengurus kita sebagai masyarakat dengan baik. Itu saja. Di dalam momentum pilkada ini, seluruh paslon bisa melahirkan atau menanamkan pada regenerasi bahwa beginilah cara pemilih atau beginilah cara memilih di momentum politik dan melahirkan politik yang damai. Untuk lebih jelasnya mengenai politik uang, simak langsung arahan dari Bawaslu berikut ini. Politik atau politik uang adalah kegiatan memberi uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih. Jadi kegiatan peserta pemilihan atau pasangan calon dan atau tim pasangan calon yang memberikan uang atau materi lainnya. Dari materi lainnya banyak ya, bahan atau apa yang tidak diatur di dalam ketentuan tetapi diberikan kepada mereka yang gunanya untuk mempengaruhi pemilih agar memilih mereka. Bawaslu punya jajaran di setiap daerah, baik dalam level desa sampai dengan provinsi. Nanti kepada masyarakat yang menemukan kegiatannya memberi atau menerima uang dalam pelaksanaan kampanye atau materi lainnya, silakan melaporkan ke Bawaslu, ke kantor Bawaslu setempat, atau mengirimkan informasi kepada petugas Bawaslu yang diketahui nomor teleponnya. Saya kira di semua tempat itu ada. Ya, jangan melakukan money politik kepada para peserta pemilihan, pasangan calon dan tim pasangan calon, karena itu merusak demokrasi yang kita bangun selama ini. Saya berharap kepada seluruh masyarakat yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara untuk mencegah terjadinya politik uang, baik itu pemberi dan penerima, karena ada ancaman pidana bagi pemberi dan penerima politik uang. (187A) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 itu ancaman pidana 36 bulan dan paling besar 72 bulan, dan ancaman 200 juta dan 1 miliar paling besar terkait dengan dendanya. Sobat TVRI wajib tahu ya 3 modus politik uang dalam pilkada. 1. Memberi uang secara langsung maupun dengan voucher atau melalui media digital. 2. Memberi barang dengan berbagai jenis barang yang biasanya dengan jaminan fotokopi KTP atau kartu keluarga. 3. Memberi janji seperti janji imbalan, janji pembangunan atau janji jasa maupun keuntungan lainnya. Kalau untuk pesan dari saya mengenai politik uang, saya rasa untuk uangnya itu janganlah diterima. Kita pilih sesuai hati nurani kita, tidak perlu yang melibatkan uang begitu. Baik teman-teman, marilah kita memilih pemimpin yang jujur, yang baik dan bertanggung jawab untuk daerah kita agar lebih berkembang di tempat-tempat pemilihan masing-masing. Teman-teman, jangan lupa memilih kepala daerah dan jauhi politik uang. Makasih. Ayo teman-teman, kita memilih dan jauhi politik uang. Ingat, jangan sampai terjebak ya. Yuk kita awasi dan laporkan pelanggarannya. Sampai jumpa di Vote Vibes edisi selanjutnya. Bye!